Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitma from class C with student ID number H012232, and in this video we will talk about the genre in discourse analysis. Menurut Mikhail Batten, genre bukanlah sekadar kategori sastra yang kaku, melainkan bentuk komunikasi yang hidup, dinamis, dan terikat erat dengan konteks sosial serta sejarah. Genre memiliki ciri-ciri yang relatif stabil, namun terus berkembang, menyimpan memori kolektif penggunaan bahasa, dan saling berinteraksi satu sama lain. Lebih dari sekedar wadah formal, genre ini secara aktif membentuk cara kita memahami, menggunakan, dan juga merespon bahasa dalam berbagai situasi, menjadikannya elemen krusial dan praktis komunikasi dan pemahaman budaya. Kemudian ada subgenres. Menurut Mikhail Bakhtin, subgenres ini bukanlah kategori yang terpisah secara tegas, melainkan dapat dipahami sebagai spesialisasi atau variasi yang lebih spesifik di dalam genre yang lebih luas. Subgenre muncul sebagai respon terhadap kebutuhan komunikasi yang semakin terspesialisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Mereka mengembangkan konvensi dan ekspektasi yang lebih spesifik terkait tema, gaya, dan struktur yang menunjukkan adaptabilitas dan kekayaan genre dalam melayani fungsi komunikasi yang lebih khusus dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Kemudian ada literary genres and subgenres. Yang pertama yaitu drama. Drama adalah genre sastra yang dirancang untuk dipentaskan. Ciri utamanya adalah dialog dan tindakan yang diperankan oleh karakter. Beberapa subgenre drama meliputi yang pertama, tragedi. Kemudian ada komedi. Komedi ini bertujuan untuk menghibur penonton melalui situasi lucu, dialog jenaka, dan seringkali berakhir bahagia. Subgenre komedi meliputi komedi situasi, komedi romantis, satir, dan juga farce. Kemudian fiksi. Fiksi terbagi menjadi beberapa, yaitu pertama ada novel. Novel memiliki banyak subgenre seperti roman, misteri, fantasi, fiksi ilmiah, dan masih banyak lagi. Kemudian ada cerpen. Karya fiksi yang relatif singkat biasanya berfokus pada satu peristiwa atau konflik utama dengan tujuan karakter yang terbatas. Kemudian ada novelet. Novelet ini adalah karya fiksi yang panjangnya berada di antara cerpen dan novel. Kemudian ada fable, yaitu cerita pendek yang menggunakan hewan sebagai tokoh utama dan mengandung pesan moral. Kemudian ada legenda, yaitu cerita tradisional yang dianggap memiliki dasar sejarah meskipun seringkali mengandung unsur-unsur fantastik. Kemudian yang terakhir ada mitos, yang merupakan cerita tradisional yang berkaitan dengan kepercayaan dewa-dewi dan asal-usul alam semesta atau suatu budaya. Kemudian ada non-fiksi. Non-fiksi adalah genre sastra yang menyajikan informasi dan fakta yang akurat tentang dunia nyata. Beberapa subgenre non-fiksi meliputi yang pertama ada esai, yaitu tulisan prosa singkat yang mengeksplorasi suatu topik dari sudut pandang pribadi penulis. Kemudian ada biografi, yaitu kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian autobiografi, yaitu kisah hidup seseorang yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian ada memoir atau catatan pengalaman hidup seseorang yang berfokus pada periode atau tema tertentu. Kemudian ada laporan, yang tulisannya menyajikan informasi faktual berdasarkan penelitian atau observasi. Kemudian ada artikel ilmiah, yang tulisannya menyajikan hasil tujuan ilmiah. Kemudian buku sejarah yang mengulas dan menganalisis peristiwa masa lalu. Dan juga ada surat, yaitu komunikasi tertulis antar individu. Dan yang terakhir ada jurnal, atau catatan harian pribadi atau catatan profesional. Kemudian ada puisi. Puisi adalah genre sastra yang mengutamakan kehidupan bahasa, ritme, dan rima. Meskipun tidak selalunya sesuai, puisi seringkali mengungkapkan emosi, pikiran, dan juga pengalaman secara lebih padat dan artistik. Beberapa subgenre puisi meliputi yang pertama, soneta. Soneta ini adalah puisi yang terdiri dari 14 baris dengan pola rima dan metrum tertentu. Kemudian ada balada atau puisi naratif. Kemudian ada ode. Ode adalah puisi lirik yang menggunakan pujian atau penghormatan terhadap seseorang, objek, atau ide.
Kemudian ada elegi, yaitu puisi lirik yang mengungkapkan kesedihan. Kemudian epigram. Epigram adalah puisi singkat yang bersifat sindiran atau jenaka dan memiliki akhir yang tajam. Kemudian puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan rima atau metrum tradisional. Kemudian yang terakhir ada haiku, yaitu bentuk puisi Jepang yang terdiri dari 3 baris dengan suku kata 575. Gender memegang peranan yang sangat signifikan dalam berbagai aktivitas sosial. Lebih dari sekadar kategori teks, genre berfungsi sebagai kerangka kerja komunikatif yang mengatur bagaimana kita berinteraksi dan memahami satu sama lain dalam konteks sosial tertentu. Ada beberapa peran utama dalam aktivitas sosial. Yang pertama ada memfasilitasi komunikasi yang efektif. Genre menyediakan struktur dan konvensi yang dikenal bersama oleh para partisipan dalam suatu aktivitas sosial. Kemudian yang kedua, membentuk identitas dan peran sosial. Genre seringkali terkait dengan peran dan identitas sosial tertentu. Kemudian mengatur praktik sosial. Genre tidak hanya memengaruhi cara kita berkomunikasi, tetapi juga mengatur bagaimana suatu aktivitas sosial dilakukan. Genre seringkali membawa serta nilai, norma, dan ideologi yang dominan dalam masyarakat. Kemudian memungkinkan inovasi dan perubahan sosial. Kemudian yang terakhir ada membangun komunitas dan solidaritas. Kemudian ada the significance of genders. Significant genders sangatlah besar dan luas dalam berbagai aspek kehidupan kita, terutama dalam konteks komunikasi dan juga budaya. Di sini ada beberapa the significance of genders. Yang pertama, memudahkan pemahaman dan interpretasi. Kemudian memadukan produksi teks dan komunikasi. Kemudian mencerminkan, mempertahankan budaya dan nilai sosial. Kemudian memungkinkan inovasi dan kreativitas. Kemudian memfasilitasi interaksi sosial. Kemudian yang terakhir ada menyediakan alat analisis. Bagi para akademisi dan kritikus, gender adalah alat analisis yang penting untuk memahami teks, komunikasi, dan juga budaya. Gender menurut Bakhtin adalah bentuk komunikasi dinamis yang terikat konteks sosial, memerankan peran penting dalam interaksi dan aktivitas sosial, serta memiliki signifikansi besar dalam mempermudah pemahaman, memandu produksi, merefleksikan budaya, dan juga memfasilitasi komunikasi secara luas. I think enough from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.